Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 44. Nola sampai terkejut. Nggak usah gitu Ma. Mama kan tahu sendiri, Randu menaik turunkan alisnya untuk merayu Dona karena tadi malam saja mereka baru mengobati kerinduan. Dona melengos kemudian berlalu untuk mengambil minum yang sempat tertunda karena perbuatan putranya. Nola memegang tangan kekar Heru yang terus mengusap lembut perut Nola sambil melihat Lula bermain bersama susternya. Rasanya begitu nyaman saat Heru memanjakannya seperti itu. Mas, aku nggak bisa bayangin gimana kalau seandainya kemarin kita nggak bisa nemuin Lula. Kap. Heru mengecup pipi Nola dengan begitu lembut dan penuh cinta. Makasih banyak ya kamu sudah mau menerima dan menyayangi Lula seperti anak kamu sendiri. Gimana aku nggak sayang sama dia Mas? Di dunia ini yang aku punya sekarang ini cuma Lula, kamu dan ibu. Karena dia juga akhirnya aku bisa ketemu sama kamu. Mungkin itu memang jalan yang Allah berikan untuk mempertemukan kita. Heru mengusap kepala Nola yang bersandar di bahunya. Kamu benar Mas. Terkadang memang kita nggak tahu rencana Allah kayak gimana. Tapi kalau boleh tahu, sebenarnya gimana hubungan kamu sama adik kamu? Maaf kalau Mas lancang dan mengorek luka lama. Tapi kalau kamu nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Mas menghargai kamu, Heru begitu penasaran karena semenjak menikah, tak sekalipun Nola memperkenalkan dirinya pada adiknya itu. Heru memang melihat dan membaca artikel tentang perselingkuhan Nola waktu itu juga biduk rumah tangganya yang hancur berantakan karena adanya orang ketiga. Tapi Heru ingin mendengarnya sendiri dari Nola. Itulah salah satu alasan kenapa Nola bisa jatuh hati begitu cepat. Itu karena Heru begitu menghargai dan selalu bersikap lembut kepadanya. Selama menikah, Heru tak pernah membentak Nola sekalipun. Nggak apa-apa kok Mas. Kamu juga berhak tahu apa saja tentangku. Termasuk Nesa, adikku. Meski Nola sudah mulai bahagia dengan kehidupan barunya, tak pernah sekalipun dia melupakan Echa. Rasa bersalahnya itulah yang membuat Nola terus mengingat adiknya itu. Mungkin Mas Heru sudah dengar tentang masa laluku dari media, dan semua itu benar Mas. Aku nggak menampik berita itu. Aku memang memasukkan adikku sendiri ke dalam rumah tanggaku sebagai madu. Aku memang gila waktu itu, hanya demi mempertahankan suami dan rumah tanggaku sampai mengorbankan Echa. Nola mulai berkaca-kaca mengingat kejahatannya dulu. Kenapa aku memilih Echa? Karena hanya dia yang bisa aku ancam. Hanya dia yang bisa aku tekan dengan kenyataan bahwa dia bukan adik kandungku Mas. Heru terlihat tidak terkejut dengan cerita Nola itu karena memang seperti itu berita di luar sana. Tapi yang membuat Heru salut adalah, kejujuran Nola yang tak menampik sedikitpun berita itu. Heru pun mendengarkan semua cerita tentang masa lalu Nola langsung dari orangnya sendiri. Itulah masa laluku Mas, Nola menarik kepalanya dari bahu Heru. Dia juga sedikit menjaga jarak dari pria yang kini ia cintai itu. Maaf kalau masa laluku membuat Mas Heru jijik. Aku sadar akan hal itu Mas. Apa-apaan kamu, sini jangan jauh-jauh. Heru menarik Nola mendekat kepadanya lagi. Dia tahu kalau istrinya itu pasti mengira kalau dirinya menganggap Nola menjijikkan setelah mendengar hubungan kelamnya bersama Bramantio. Apapun masa lalumu, Mas sudah menerimanya. Mas menikahi kamu, itu artinya Mas menerima semua baik dan burukmu. Mas tanya tentang masa lalu kamu tadi, Mas cuma mau tahu aja, bukan untuk menghakimi kamu. Makasih banyak karena mau menerimaku yang kotor ini Mas. Nola melingkarkan tangannya memeluk pinggang Heru. Bagaimana Nola tak mencintai Heru jika dia sebaik itu? Tak heran kenapa dulu Bara bisa mencintai Echa dengan begitu cepat, mungkin Bara dulu merasakan apa yang Nola rasakan saat ini.
Rasa nyaman itu memang membuat hati menentukan pelabuhannya sendiri. Kamu nggak kotor sayang. Berhenti menyebutmu dirimu seperti itu, Heru merasa sakit saat Nola masih menilai dirinya sendiri dengan begitu rendah. Tapi, apa kamu sama sekali nggak mau ketemu sama adik kamu? Mau mas, mau banget. Aku kangen sama dia karena dia satu-satunya keluargaku. Tapi aku malu mas. Aku nggak punya muka lagi untuk ketemu dia. Padahal aku sama sekali belum minta maaf sama dia, rasa rindunya pada Echa setiap hari semakin bertambah. Dia hanya bisa melihat adiknya itu melalui sosial media. Dia juga tahu kalau Echa sudah melahirkan seorang bayi tampan dari bara. Nola juga ingin sekali bertemu dengan keponakannya itu. Kalau begitu, kamu yakinkan hati kamu dulu untuk bertemu dengannya. Kamu bilang adikmu itu wanita yang baik. Mas yakin kalau dia pasti akan memaafkanmu. Justru itu makanya aku malu mas. Dia pasti dengan mudah untuk memaafkanku. Jadi untuk saat ini, biar saja dulu. Aku nggak mau mengganggu kebahagiaan keluarganya dengan kedatanganku. Ya sudah, mas mendukung apapun keputusanmu. Tapi kapanpun kamu mau ketemu sama mereka, mas siap mengantar kamu untuk bertemu mereka. Terima kasih mas. Aku beruntung sekali bisa ketemu sama kamu, Nola semakin mengeratkan pelukannya di pinggang Heru. Tak ada hal yang membuat Nola bahagia saat ini selain keluarga kecilnya itu. Tapi. Heru menghitung ucapannya. Apa kamu sudah melupakan mantan suami kamu? Bukannya kamu sangat mencintainya? Nola kembali mengangkat kepalanya dari bahu suaminya. Dia ingin melihat bagaimana perubahan wajah suaminya itu. Kenapa Mas Heru tanya itu? Mas cemburu ya? Rayu Nola. Heru memalingkan wajahnya, tapi itu cukup membuat Nola mengerti. Senyum penuh kebahagiaan tergambar di wajahnya. Ternyata suaminya itu lucu juga kalau sedang memperlihatkan rasa cemburunya itu. Nola meraih pipi Heru dan membawanya untuk menatap ke arahnya. Gimana aku nggak bisa jatuh cinta sama kamu secepat ini mas kalau aku dicintai kamu secara ugal-ugalan kayak gini. Jadi kamu beneran cinta sama mas? Tanya Heru ingin memastikan. Menurut kamu, apa mas kurang buktikan cintaku ke kamu dengan belajar menjadi istri yang baik buat kamu dan jadi ibu yang baik buat Lula? Gimana caranya biar mas Heru percaya sama aku? Heru langsung mendekap Nola. Bahkan dia juga mengecup pucuk kepala Nola dengan bertubi-tubi. Makasih sayang, semua sudah cukup mas percaya sama kamu karena mas juga cinta sama kamu sayang. Heru sampai saat ini tak menyangka kalau bisa memperistri wanita cantik yang dulu sering ia lihat berseliweran di beranda media sosialnya. Heru, ada tamu cari kamu. Suara Bu Rahmi membuat pasnagan suami istri yang sedang bermesraan itu menoleh bersamaan. Siapa Bu? Tanya Heru penasaran. Mas Heru, apa kabar? Sapa seorang wanita dari belakang Bu Rahmi. Dek. Jantung Nola seakan ingin terlepas dari tempatnya ketika melihat wanita itu. Begitupun dengan Heru. Saat Nola melihat suaminya, pria itu tampak tak berkedip menatap wanita itu. Nisa. Gumam Haru. Nola pun bisa mendengarnya dengan jelas. Nola juga mengenali dengan jelas siapa wanita di depan mereka itu. Maaf Mas Heru. Aku pasti membuatmu terkejut. Aku Nita, saudara kembar Nisa, wanita itu menunjukkan senyumnya. Senyuman yang amat sangat mirip dengan senyuman milik Nisa yang sering Nola lihat dalam album foto di kamar Lula. Nita. Gumam Heru. Iya. Aku yakin Nisa pasti pernah menceritakan tentangku kan. Dalam masa terkejutnya itu, Heru hanya mengangguk dengan kecil. Almarhum istrinya memang pernah bercerita tentang saudara kembarnya yang berpisah sejak kecil karena perceraian kedua orang tuanya.
Nita harus ikut ibu mereka sementara Nisa bersama ayahnya. Tapi yang membuat Heru sangat amat terkejut, wajah Nita sungguh amat sangat mirip dengan Nisa. Hanya lesung pipit di pipi kiri Nita itu yang Nisa tidak punya. Maaf kalau kedatanganku membuatmu juga Ibu Rahmi terkejut. Aku sempat mencari ke rumah lama kalian, tapi penjaga rumah kalian memberikan alamat ini. Bagaimana tidak terkejut, tiba-tiba saja muncul wanita yang wajahnya menyerupai Nisa di depan mereka. Padahal mereka tahu sendiri kalau Nisa telah pergi dari dunia ini. Iya nggak apa-apa, jawab Heru dengan gugup. Suasana benar-benar canggung, apalagi bagi Nola. Dia di sana bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan dengan Nita. Dia juga hanya bisa diam tanpa bisa berkata apa-apa. Dia cuma bisa menatap suaminya yang sejak tadi terus menatap Nita. Mungkin saat ini yang ada di mata Heru adalah Nisa. Wanita yang sangat dicintai suaminya itu. Kita bicara di dalam saja, ajak Bu Rahmi yang merasa situasi saat ini begitu canggung. Iya Bu, mari, Nita mempersilahkan Bu Rahmi untuk berjalan lebih dulu di depannya. Heru dan Nola pun mengikuti mereka di belakang. Menurut penglihatan Nola, penampilan Nisa dan Nita itu jauh berbeda. Kalau Nisa lebih sederhana dengan make up tipis, sedangkan Nita pandai merias diri dengan outfit kekinian. Wajahnya juga dirias dengan make up cukup tebal yang mendukung penampilannya. Meski begitu-begitu, dua saudara kembar itu tetap sama-sama cantik di mata Nola. Silahkan duduk nak Nita. Terima kasih Bu. Nita duduk berdampingan dengan Bu Rahmi sementara Heru dan Nola berada di depan mereka berdua. Maaf tadi Ibu sedikit syok melihat kamu. Maklum, ini pertama kalinya kita bertemu. Iya Bu, Nita juga minta maaf karena membuat Ibu dan Mas Heru terkejut. Maaf juga karena Nita nggak bisa datang saat Nisa meninggal dan baru bisa datang sekarang, Nita tampak menunduk menyembunyikan air matanya. Jadi selama ini kamu tinggal di mana? Meski sejak mereka berpisah saat sekolah menengah pertama, tapi baru-baru ini mereka sering berkomunikasi melalui media sosial. Nita yang tinggal di luar negeri dan terikat kontrak di sana membuatnya tak bisa pulang untuk menemui Nisa sampai akhir hayat saudara kembarnya itu pun mereka belum pernah bertemu lagi. Nita ada di luar negeri Bu. Nita sejak kecil ikut ibu ke luar negeri. Lalu saya kerja di sana dan terikat kontrak. Makanya saya tidak bisa menemui Nisa. Lalu sekarang, ibu kalian di mana? Ibu sudah meninggal setelah mendengar kabar Nisa meninggal. Ibu yang sudah terkena stroke tidak bisa menahan kesedihannya, lalu tak berselang lama, ibu meninggal dunia. Innalillahi, Bu Rahmi ikut sedih mendengar kepergian besannya itu. Tapi kenapa dulu Nisa tidak pernah pergi mengunjungi kalian kala kalian tidak bisa pulang ke sini? Tanya Bu Rahmi lagi. Nita juga nggak tahu Bu. Mereka kembali terdiam. Suasana menjadi begitu hening. Tak ada yang membuka suara lagi termasuk Heru dan Nola meski terdapat berbagai macam perasaan yang dirasakan Nola saat ini. Mas Heru. Gimana keadaan anak kalian? Nita menatap ke arah Heru. Dia baik, dia tumbuh jadi anak yang cantik dan pintar, jawab Heru. Alhamdulillah kalau begitu. Bolehkah aku menemuinya? Heru langsung menoleh pada Nola. Dia seakan meminta persetujuan dari istrinya itu. Meski Nita adalah adik Nisa, yang otomatis tante dari Lula, tapi sekarang ada Nola yang menjadi ibu sambung Lula. Senyum tipis disertai anggukan kecil dari Nola membuat Heru kembali menatap Nita. Boleh, sahut Heru dengan singkat. Namun terselip ketakutan yang besar dalam diri Heru. Dia takut kalau Lula menganggap Nita adalah Nisa. Lula pasti bisa mengenali wajah Nita karena begitu mirip dengan wanita di foto yang selama ini ia kenal sebagai Mama Nisa.
Selama Nola telah menjadi ibu sambung Lula pun, Nola tak pernah menyingkirkan foto-foto Nita. Nola tetap mengenalkan Nisa sebagai mamanya Lula. Tapi kalau boleh tahu, Mbak ini siapanya Mas Heru ya? Apa Mbak ini adiknya Mas Heru? Maaf ya Mbak, saya tidak menyapa Mbak dari tadi. Nita akhirnya menyadari keberadaan Nola di sana. Saya. Nola bingung harus menjawab apa. Sementara Heru dan ibu mertuanya sejak tadi. Dia Nola, istri saya. Jawab Heru dengan lantang. Apa? Istri. Nita terlihat begitu terkejut. Iya. Saya sudah menikahi Nola hampir 5 bulan ini, jawab Heru lagi. Maaf Mbak, saya nggak tahu kalau Mbak ini ternyata ibu sambungnya keponakan saya. Permintaan maaf dari Nita justru sedikit menyinggung hati Nola. Pasalnya dia di mata Nita seolah bukanlah istri Heru, melainkan hanya ibu sambung untuk Lula. Nggak apa-apa kok Mbak Nita. Mama. Suara teriakan dari Lula membuat perhatian mereka teralihkan. Lula yang berlarian masuk ke dalam rumah dengan tawanya yang renyah, serta suster yang mengejarnya dari belakang membuat suasana canggung di ruang tamu itu menjadi ramai. Lula sayang, pelan-pelan. Nanti jatuh. Nola langsung mendekap Lula yang berlari ke arahnya. Sustel mau gigit Lula, tatanya Ma. Lula takut, adu Lula dengan tawanya yang masih terdengar renyah karena suster yang terus berusaha merayunya. Suster cuma bercanda kok sayang. Lula masih saja menyembunyikan wajahnya di perut Nola. Lula, anak cantik. Hai, Nita mencoba memanggil Lula. Lula yang merasa asing dengan suara itu pun langsung menoleh ke sumber suara. Halo sayang, Nita melambaikan tangannya pada Lula. Mama Nika. Dek. Dugaan Heru ternyata benar. Lula menganggap Nita adalah Nisa. Sayang, tante ini bukan Mama Nisa. Tapi Tante Nisa adiknya Mama Nisa, jelas Nita pada keponakannya itu. Mama Nika. Ucap Lula lagi. Mungkin Lula belum paham Mbak. Jadi Lula menganggap Mbak ini adalah mamanya. Tentu saja hati Nola terasa berdenyut ketika Lula justru menganggap saudara kembar Nisa itu adalah mamanya. Tapi mau bagaimana lagi, biar dijelaskan bagaimanapun, Lula pasti belum paham. Iya, dia masih terlalu kecil untuk memahami semuanya, Nita terlihat menatap Lula dengan sendu. Lula, ayo salim dulu sama Tante Nita, pinta Lula lada putrinya itu. Lula pun menurut, dia berjalan mendekati Nita seraya mengulurkan tangannya. Anak pintar, Nita menyambutnya dengan senyum merekah. Dia bahkan tak ragu untuk mengecup dan mendekap Lula. Aku memang sedih kehilangan Nisa. Tapi aku bersyukur karena dia meninggalkan putri secantik Lula, ucap Nita sembari membingkai wajah gembul Lula dengan kedua tangannya. Aku juga yakin kalau Mbak Nola pasti merawat Lula dengan begitu baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Nita. Sebagai ibu sambung Lula, tentu sudah kewajiban saya menyayangi dan merawat Lula dengan baik. Heru menggenggam tangan Nola dengan lembut. Dia seperti tahu apa yang Nola rasakan saat ini. Oh ya Mas, aku bolehkan kalau sewaktu-waktu datang ke sini untuk ajak Lula main. Kebetulan aku ada kerjaan di daerah sini jadinya cukup dekat untuk ke sini. Boleh, asal Lula tetap dalam pengawasan mamanya dan juga suster. Nola tersenyum dan hatinya menghangat ketika mendengar jawaban Heru. Di situasi saat ini, Nola benar-benar merasa dihargai oleh Heru walau sebagai ibu sambung Lula. Benar Nak Nita. Meski Lula ini adalah anak dari saudara kembar kamu. Tapi sekarang Lula sudah ada Nola. Kamu boleh kok main sama Lula, tapi tetap sama Nola atau susternya. Bukannya apa-apa, kamu kan baru ketemu sama Lula. Kamu belum tahu bagaimana sifat Lula,
Makanan apa saja yang dia suka San tidak suka. Apa saja yang boleh dan tidak boleh. Itulah sebabnya kami meminta Nola dan suster terus bersama Lula saat kamu mau menemuinya, jelas Bu Rahmi pada Nita agar wanita itu tidak salah paham. Sebenarnya Bu Rahmi juga tidak tega kalau melepas Lula begitu saja bersama Nita. Di samping mereka baru saja bertemu, Bu Rahmi juga takut jika Nita ternyata ada maksud lain. Bukannya berpikir buruk, tapi Bu Rahmi hanya tidak mau percaya begitu saja dengan Nita yang masih begitu asing. Nita paham kok Bu. Nita juga menghargai Mbak Nola sebagai mamanya Lula saat ini. Nola berada di balik jendela kamarnya saat ini. Matanya terus saja tertuju pada Lula yang sedang asik bermain bersama Nita di taman. Kebetulan taman itu terletak di samping kamar Nola, jadi dia bisa leluasa memperhatikan mereka dari kamarnya. Jujur saja sejak tadi pikiran dan perasaan Nola tidak nyaman. Kedatangan Nita tentu saja seperti badai yang datang tiba-tiba. Nola takut badai itu akan memporak-porandakan semuanya yang telah tertata rapi. Andai saja wajah Nita tak sama persis dengan Nisa tentu saja dia tidak akan setakut ini. Meski dia yakin kalau Heru bukanlah orang yang akan begitu mudah menduakannya atau mencampakkannya, tapi Nola tahu kalau di dalam hati suaminya itu masih tersimpan nama Nisa di sana. Walau Heru mengatakan kalau dia mencintainya, tapi Nola yakin kalau dirinya tidak akan bisa menggantikan Nisa yang memiliki tempat tersendiri di hati Heru. Bagaimana kalau Heru jatuh cinta pada Nita? Bagaimana kalau Nita berhasil menarik perhatian Heru? Bagaimana juga kalau Lula justru melupakannya karena kehadiran Nita? Bagaimana juga nasibnya serta anak dalam kandungannya kalau Heru meninggalkannya? Apa Nola harus sendiri lagi setelah merasakan bahagia bersama Heru dan Lula beberapa bulan ini? Apakah kebahagiaannya itu hanyalah semu belaka? Semua itu terus saja ada di pikiran Nola sejak tadi. Dia sampai tak bisa menelan makanan sedikit pun karena perasaannya itu. Tiba-tiba saja pipinya sudah basah. Tentu saja dia tidak akan bisa menahan air matanya itu sejak tadi. Mikirin apa? Nola terkejut karena Heru mendekapnya dari belakang. Dia langsung buru-buru menghapus air matanya. Nggak apa-apa kok Mas. Kamu udah selesai kerjaannya. Tadi Heru memang meminta izin pada Nola untuk memeriksa sesuatu ke hotel di samping rumahnya sebentar. Mas mau makan sekarang? Biar aku siapin ya. Heru yang masih mendekapnya itu justru asik mengusap perut Nola dan membenamkan wajahnya ke leher Nola. Nanti aja, Mas mau istirahat sebentar. Temenin ya. Ya udah ayo. Heru menuntun Nola ke tempat tidurnya. Dia ingin beristirahat dengan menjadikan kaki Nola sebagai bantalan kepalanya. Nola yang duduk meluruskan kakinya sambil bersandar di tempat tidur itu mulai mengusap kepala suaminya dengan lembut. Heru pun merasa begitu nyaman saat ini. Usapan halus dari tangan istrinya itu ternyata mampu menenangkannya. Matanya pun mulai terpejam, namun bukan berarti dia tertidur. Tak lain halnya dengan Nola, dia pun memikirkan tentang Nita. Sebenarnya dia tahu kalau Nola sejak tadi pasti sedih karena kedatangan Nita. Tapi Heru masih mencoba untuk tidak menyinggungnya dulu di depan Nola. Dia tidak ingin membuat Nola sedih karena semakin memikirkan tentang saudara kembar istrinya yang sudah meninggal itu. Yang perlu Heru lakukan saat ini hanyalah menjaga jarak dengan Nita. Meski kalau boleh jujur, Heru merasakan getaran yang aneh di dalam hatinya karena melihat senyum Nita yang begitu mirip dengan Nisa. Makanya Heru mencoba mengalihkan perasaan itu dengan pekerjaannya. Tapi di sana dia justru semakin memikirkan Nola dan Nita. Makanya dia kembali, dia ingin berada dekat dengan Nola untuk meyakinkan hatinya jika saat ini hanya Nola pemilik hatinya. Nyatanya memang benar, saat ini dia kembali merasa tenang. Seperti menemukan rumahnya kembali.
Dia jadi yakin kalau perasaannya pada Nita hanyalah sesaat saja karena wajah dan senyumnya yang begitu mirip dengan Nisa. Heru juga tak mau menyakiti hati wanita sebaik Nola. Dia yang sebelumnya menarik Nola ke dalam pernikahan, jadi sungguh kejam kalau sampai Heru justru mencampakkan Nola karena kehadiran Nita. Ceklek. Maaf mbak, mas. Heru langsung beranjak duduk dari pembaringannya yang nyaman karena Nita tiba-tiba saja membuka pintu kamarnya. Bersambung.